Yang dapat untung, negara rugi. Bagaimana negara rugi? Negara tidak harus membiayai, tapi dananya harus keluar. Maka di sanalah negara rugi. Baik, itu terkait dengan korupsi dalam bidang keuangan negara. Nah, saya lanjutkan. Bagaimana kalau orang sudah korupsi? Ada dana BOS yang sudah terlanjur disalahgunakan, dibawa ke rumah, kemudian dipakai untuk kepentingan pribadi. Kalau saya kembalikan, apakah kita sudah bisa dianggap tidak korupsi lagi? Tidak. Karena korupsi itu tidak sama seperti kita di kampung, ya udah terlanjur bawa, saya kembalikan lagi lah. Enggak. Kenapa seperti itu? Karena saya ulangi lagi, ketika kita bicara korupsi atau bicara tindak pidana korupsi, yang dipertanggungjawabkan itu adalah perbuatan itu sendiri, perbuatan jahatnya. Apa perbuatannya jahatnya itu? Membawa uang pulang yang bukan hak kita. Jadi itu tidak menghapuskan pidana kalaupun sudah dikembalikan. Kemudian saya lanjutkan, di dalam menangani perkara korupsi ini, kita di dalam undang-undang juga dikenal dengan orang yang turut serta. Bagaimana orang yang turut serta itu? Yaitu orang yang melakukan atau hanya sekedar menyuruh saja, atau yang turut serta melakukan. Saya ingin urai itu lanjut. Kalau orang yang melakukan, otomatis orang itulah yang misalnya sengaja membuat keputusan agar dana BOS digunakan untuk kegiatan membuat bangunan misalnya, ya kan? Atau kegiatan yang tidak dianggarkan di dana BOS misalnya. Ada honor yang diberikan kepada pihak A, B, C, itu misalnya yang tidak diizinkan, maka dia dianggap sebagai orang yang melakukan. Ada orang yang menyuruh melakukan. Nah, menyuruh melakukan ini bisa saja, saya kasih contoh, seorang kepala sekolah nanti menyuruh bendaharanya, ya udahlah uang itu kita ambil, lalu bendahara tolong palsukan kwitansinya, maka dia sudah dikategorikan sebagai menyuruh, walaupun yang memalsukan itu bendahara, dua-duanya bisa kena. Kemudian turut serta melakukan. Nah, bagaimana turut serta melakukan? Masing-masing punya andil. Misalnya dalam hal memasukkan kwitansi sebagai pertanggungjawaban, ada yang tukang ketiknya, ada yang tukang cari stempel palsunya atau stempel yang tidak sahnya. Nah, itulah dianggap sebagai turut serta melakukan. Ada yang mencairkan uang yang sebenarnya tidak cair, nah dia ikut serta mencairkan, maka dia turut serta melakukan. Hukumannya apa? Hukumannya sama. Jadi makanya hati-hati kepada bapak-bapak dan ibu-ibu sebagai kepala sekolah misalnya, jangan asal suruh-suruh saja, ya kan saya nggak dapat duit ini segala macam. Enggak, tetap korupsi, dianggap sebagai korupsi, turut serta. Nah, bahkan yang lebih sadis lagi sebenarnya, kita tahu bahwa bendahara sudah menyelewengkan dana BOS. Lalu kita sebagai kepala sekolah yang wajib untuk mengawasinya, membiarkan saja hal itu terjadi. Nah, maka dalam hal ini kepala sekolah itu bisa dianggap sebagai orang yang turut serta dalam hal melakukan tindak pidana korupsi itu. Setidaknya hanya sebagai orang yang membantu. Misalnya yang membantu ini gimana? Membantu pada saat kejadian, kemudian untuk melakukan kejahatan. Nah, ini bisa kriterianya. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Kemudian saya lanjutkan. Ini korupsi bukan lagi terkait dengan uang negara, tapi penyuapan. Saya kasih contoh, di sini ada diatur bahwa
memberi kepada pegawai negeri. Nah, ini kan pasal 5 ayat 2 ayat huruf A ini, pegawai negeri menerima suap. Nah, ini sebagai pemberi nih. Misalnya, saya kasih contoh, Pak Mulyanto sebagai kepala sekolah, ya kan? Kemudian Pak Mulyanto ini mengasih uang kepada kepala dinas. Tujuannya apa? Agar dana BOS untuk sekolah Bapak bisa disetujui. Padahal sekolah Bapak nggak cukup 60 orang itu misalnya. Kan 60 orang ya Pak ya syaratnya. Ternyata tidak memenuhi syarat. Ya udahlah Pak, nanti tolong setujuilah proposal kami agar bisa sekolah kami dapat dana BOS. Maka Bapak memberikan sesuatu kepada kepala dinas. Nah, itu namanya menyuap. Karena apa? Ada maksud. Maksudnya supaya pegawai negeri berbuat atau tidak berbuat dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya. Artinya di sini kepala dinas seharusnya tidak memberikan persetujuan untuk sekolah Pak Mulyanto. Tapi karena keburu kepala dinas ini sudah dibawakan ikan satu box, ya udahlah, saya setuju aja lah kepada sekolah. Atau ada perjanjian, nanti ketika disetujui, tinggal di saya, misalnya saya setujui untuk anggaran dana BOS sekitar 100 juta, tapi 10 juta tinggalkan tuh saya ya. Ada kesepakatan itu, maka itu sudah terjadi suap menyuap. Nah, yang A untuk pemberi, yang B untuk penerima. Inilah suap menyuap. Oke. Kemudian saya lanjutkan, ada namanya penggelapan. Nah, penggelapan itu bagaimana? Penggelapan itu pertama syaratnya harus pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri. Yang kedua syaratnya menjalankan jabatan umum. Jadi dia ditugaskan untuk sebagai tugas-tugas umum, misalnya bagian keuangan atau bagian penyimpanan, artinya tugas yang untuk kepentingan bersama. Sengaja menggelapkan uang. Nah, dia menggelapkan itu bisa uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya. Seperti ini biasanya adalah bendahara atau biasa jadi yang menyimpan itu kepala sekolah kalau memang ada kebijakan seperti itu. Kemudian yang kedua adalah membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan. Nah, ini yang saya ingatkan, ini bisa kena kepada membiarkan ini kepada Bapak Ibu Kepala Sekolah. Bapak Ibu tahu kalau misalnya ada uang yang digelapkan oleh bendahara, tapi mungkin karena takut, kalau saya misalnya tegur atau saya marahi, bendahara ini adalah orang dekatnya kepala dinas, nanti malah saya dipindahin. Nah, hati-hati aja. Maka Bapak atau Ibu yang membiarkan itu bisa termasuk kategori orang yang ikut serta menggelapkan. Nah, karena di sini membiarkan atau membantu. Nah, membantu menggelapkan. Ini bisa misalnya Bapak Ibu sama pegawai atau sama guru di sekolah, dalam hal terjadi misalnya bendahara menggelapkan ingin membawa salah satu komputer misalnya. Tahu ada komputer itu dari dana BOS, itu pasti untuk kepentingan sekolah, atau laptop lah misalnya. Bapak Ibu tahu, kemudian Bapak Ibu mungkin ikut serta ketika dia membawa laptop itu, selain hanya membiarkan, nah mungkin bilang seperti ini, ya udah nanti pulang pakai mobil saya aja lah, itu misalnya. Nah, sehingga ini adalah posisi membantu. Nah, atau misalnya membantu ini bisa jadi dia ada keinginan untuk bawa laptop pulang, nanti diingatin, orang jam 10 udah, misalnya jam 9 pagi, orang belum banyak yang datang tuh, kalau mau ini segala macam ya waktu-waktu yang seperti itulah untuk menjelaskan. Maka ini namanya membantu. Saya lanjutkan dulu. Ada pemalsuan dokumen. Nah, ini yang perlu diperhatikan Bapak dan Ibu. Pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang menjalankan tugas jabatan umum secara terus-menerus
memalsu. Nah, ini mohon maaf ya, minum. Ini pemalsuan nih. Ada orang yang melakukan pemalsuan dokumen untuk pemeriksaan. Jadi ada kwitansi yang dipalsukan, atau bon-bon, atau buku-buku, ya mohon maaf saja misalnya rapat. Ada rapat-rapatnya, ini daftar hadir, peserta yang hadir, makannya ini. Nah, yang jadi pertanyaan, memang sehari itu orang di sekolah makan berapa kali? Apakah ada makan nasi pagi, siang, atau siang dan sore makan nasi lagi? Dengan jumlah yang ya lumayan banyak. Nah ini kan tidak logis sebenarnya. Karena biasanya paling kita dibeli makan untuk siang, sekali kehadiran. Nah itulah kira-kira. Baik, apalagi kalau pemalsuan tanda tangan. Nah, tinggal dicek aja, dipanggil orangnya nanti. Ini tanda tangan saudara apa enggak nih? Karena ketika ada orang yang mau berbohong, banyak pertanyaan yang akan muncul nanti. Nah, dia akan terjebak sendiri ketika pertama sudah berbohong. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Kemudian ada juga namanya korupsi pengerusakan dokumen. Ini dokumen-dokumen yang untuk misalnya bukti-bukti, ya takut saya nanti diperiksa bukti-buktinya tidak ada itu misalnya, atau bukti-buktinya hanya fiktif saja. Kan ada juga itu, kadang-kadang orang membakar kantor. Pernah dulu ada beberapa kasus kantor terbakar di bagian bendahara, tujuannya adalah agar dokumen-dokumen itu bisa rusak. Nah, ini juga yang bisa dianggap korupsi misalnya, apabila itu dilakukan oleh pegawai negeri, sengaja untuk melakukan pengerusakan tersebut. Itu kan tidak hanya misalnya membakar, atau bisa jadi dianggap hilang Pak, tidak ketemu lagi dokumen-dokumennya itu. Atau misalnya sengaja di kantor itu di atasnya itu dibocorin. Nah, seolah-olah nanti kena air masuk ke dalam sehingga hancur dokumen-dokumennya. Ini bisa kena seperti itu. Kemudian ada gratifikasi. Nah, ini yang kadang-kadang yang perlu saya ingin sampaikan, apa bedanya tadi ada masalah suap, ini ada gratifikasi. Perlu saya jelaskan adalah, kalau orang yang menyuap itu kan tadi, kalau orang yang menyuap itu, saya balik lagi pasal 5 tadi. Pasal 5, ini, menyuap. Menyuap itu harus ada permintaan, agar orang yang diberi itu berbuat yang bertentangan. Nah ini, jadi bahasa kaminya itu kalau kita melihat orang menyuap itu pasti ada, karena ada keinginan. Pak, saya kasih Bapak misalnya uang 10, kita orang yang ngurus naik pangkat itu misalnya, ngasih amplop ini isinya 1 juta atau 2 juta, tapi kita ada keinginan, Pak, tolonglah Pak, saya pindahin Pak, udah capek saya kalau di sekolahnya di sini jauh. Misalnya ini jauh nih di tengah pulau, di mana ini? Pindahinlah saya ke Tanjung Pinang misalnya, atau pindahin saya ke Batam. Nah, tapi intinya ada, itu namanya suap. Bagaimana dengan gratifikasi? Kalau gratifikasi itu lebih agak enteng daripada suap. Jadi gratifikasi itu lebih kepada, ya pokoknya kita kasih orang duit gitu ya. Pegawai kita kasih uang. Misalnya Pak Mulyanto ngasih kepala dinas uang. Walaupun Pak Mulyanto nggak minta macam-macam. Tapi orang bisa menduga kalau Bapak ngasih uang kepada kepala dinas, itu uang apa? Pasti ada kemauan. Nah, pasti karena dia kepala dinas. Coba nggak kepala dinas, mau nggak Bapak mengasih uang sama kepala dinas? Pasti nggak mau. Kalau dianggap, ya udahlah Pak, saya hanya berniat baik aja, berbagi-bagi rezeki. Ya kalau bagi rezeki ya mending dikasih ke anak yatim. Itu misalnya, atau kaum miskin. Nah, jadi yang gratifikasi itu adalah menerima uang karena ada kaitan kita pejabat, kita pegawai, kita kepala sekolah. Makanya ini nanti
sering juga bertanya ini, Pak, gimana Pak kalau anak-anak lulus misalnya lalu kita nerima uang dikasih sama guru sama orang tuanya, apakah itu gratifikasi? Saya pastikan itu gratifikasi. Ya kalau sedikit nggak apa-apa lah misalnya. Istilahnya kan nggak mungkin juga akan diproses kalau gratifikasinya cuma 50.000 atau 100.000 atau hanya dibelikan sekedar dibelikan jilbab atau baju koko. Itu kan nggak akan diulas betul. Tapi lama kelamaan yang namanya jiwa atau mental menerima gratifikasi ini sudah ada. Kalau sudah dimulai, nah ini menganggap udah biasa aja kok. Padahal itu tidak dibenarkan. Tidak dibenarkan. Karena kriterianya di sini bagaimana? Yang pertama itu adalah kriteria oleh orang yang memberi, ya, oleh orang yang menerima ya. Ini oleh orang yang menerima bahwa dia bisa mengira, ini kan karena saya kepala dinas bisa dikasih. Atau oleh orang yang memberi. Nah, saya ngasih dia itu karena dia kepala dinas, kalau enggak akan saya kasih. Nah, itu namanya gratifikasi. Jadi gratifikasi ini nggak ada ukurannya, mau kecil mau besar tetap gratifikasi. Jadi ini beda ya, ini akan agak sulit sebenarnya ketika kita budaya orang Timur, apalagi kita orang Melayu. Orang Melayu itu kasarnya kalau kita bertamu ke rumah orang nggak bawa apa-apa, malulah kita. Ya Pak Mulyanto ya, kita datang ke rumah orang, lalu kita nggak ada yang kita bawa, pasti kita malu. Nah, namun sebenarnya tujuan dari pembentukan undang-undang tentu nggak ke sana. Tujuannya itu adalah agar pegawai negeri atau penyelenggara negara di dalam menggunakan jabatannya itu jangan disalahgunakan untuk berharap orang mengasihi ini segala macam. Jangan disalahgunakan untuk misalnya kepala sekolah ada nanti akan store ke kita. Itu kira-kira. Kemudian ini pasal 13. Ini yang untuk memberi gratifikasi tadi. Ini penerima, ini pemberi. Kemudian ada namanya lagi pemerasan. Nah, ini agak beda dikit. Apa itu pemerasan? Pemerasan itu adalah orang yang melakukan meminta orang lain berbuat, memberikan sesuatu kepadanya, itu intinya. Misalnya saya pegawai negeri. Saya kasih contoh sederhana aja. Siapa tahu nanti saya berhadapan dengan Bapak Ibu. Bapak Ibu ada mengelola dana BOS. Kemudian saya datang ke sekolah. Saya lihat sebenarnya gimana pengelolaan dana BOS. Nah, mungkin di pihak sekolah kadang-kadang ya saya khawatir nih nanti ada pemeriksaan, apalagi pihak sekolahnya juga tahu ada kwitansinya yang dipalsukan. Karena sudah ada kekhawatiran itu saya tambahin. Gimana Bu, ini mau aman-aman saja ini atau bagaimana? Nah itulah kira-kira. Maka itu sudah ada kata-kata pemerasan. Ya karena sudah ada di sini unsur orang lain terpaksa. Jadi terpaksa itu bukan diancam kayak orang dikasih pistol atau ditodong pakai pisau. Nah awas kalau nggak kasih ke saya. Tapi pemerasan itu bisa secara psikis. Ketika orang kita bahasakan saja, gimana Bu, mau lancar atau enggak? Nah ini kan bahasa-bahasa yang sering dilakukan oleh, yang saya tahu ya, di lapangan oleh orang-orang pelaku. Ini namanya memeras. Mau dikasih nilai bagus apa tidak? Nah itu sudah memeras namanya. Itulah kira-kira dianggap sebagai korupsi juga. Kemudian juga kan terkait dengan apa namanya yang berkaitan dengan pemerasan juga itu adalah memotong pembayaran kepada pegawai negeri. Nah, ini biasa kalau orang menerima rapel segala macam, bendahara atau misalnya pimpinan sok berkuasa, ini jatah kami nggak ada nih, udahlah kasih sekian aja nih. Segini tinggal di sini di kantor. Itu namanya dianggap sebagai korupsi. Kemudian poin konflik kepentingan. Nah, ini konflik kepentingan itu bagaimana? Yaitu orang dalam satu sisi dia sebagai pengawas,
tapi malah dia yang melaksanakan. Saya kasih contoh, misalnya ada pengadaan-pengadaan di dalam dana BOS itu, tapi dia beli di tempat saudaranya sendiri atau di tempat dia yang punya saham juga di sana. Maka ini namanya konflik kepentingan. Ini tidak boleh juga, ini dianggap korupsi. Ini yang saya gambarkan kepada Bapak Ibu, bagaimana hukumannya. Saya ngasih gambaran. Yang pertama, 5, lalu kita sudah dapat keuntungan sekitar 20 juta misalnya. Maka keuntungan itu juga diambil. Motornya diambil, keuntungannya diambil. Kalau nilai motor itu ternyata masih kurang 100 juta, maka nanti akan kena sanksi uang pengganti. Dia harus mengganti kekurangan itu. Kalau dia nggak mengganti bagaimana? Maka hartanya dapat dirampas, ya, dapat disita dan dilelang untuk menutupi uang yang kurang tadi. Nah, ini yang terkait dengan bagaimana dengan korupsi di dana BOS. Nah, ini mungkin ya. Saya biar ada Bapak Ibu bisa lebih paham, saya akan ganti slide. Saya akan buka langsung Permendagri nomor 8, Permendikbud nomor 8 tahun 2020. Silakan Bapak Ibu juga buka. Oke. Ini bisa kelihatan ya, Pak, Bu? Nah, ini yang ingin saya sampaikan pertama adalah terkait dengan penggunaan dana BOS ini yang perlu diperhatikan itu pertama adalah nih, poin ini. Ini yang perlu diperhatikan pertama sekali. Karena di sini akan menentukan orang korupsi atau tidaknya nanti. Tentang tujuan dari dana BOS itu sendiri. Bahwa dana BOS itu untuk membantu biaya operasional. Kemudian meningkatkan akses dan mutu pembelajaran bagi peserta didik. Itu tujuannya. Jadi kalau misalnya ternyata penggunaan dana BOS tidak digunakan untuk kedua poin ini dengan rinciannya, maka dianggap kita sudah melakukan perbuatan melawan hukum, melanggar Permendikbud nomor 2, pasal 2-nya ini, Permendikbud nomor 8 tahun 2020, pasal 2 ini. Tinggal kita cari lagi kemana uang perginya kalau enggak untuk operasional dan tidak untuk meningkatkan mutu pembelajaran. Maka di situ sudah ini sudah ditahu uangnya kemana, siapa yang mengambil keputusan itu, maka itulah yang harus bertanggung jawab nantinya. Jadi yang dimintakan pertanggungjawaban itu tidak mesti orang yang mendapatkan keuntungan, tapi siapa yang mengambil keputusan sehingga dana itu keluar, itulah yang harus bertanggung jawab menurut hukum. Nah, ini sesuai ketentuannya ya Bu ya, Bapak dan Ibu. Kemudian ada prinsip. Nah, ini pasal 3 ini, prinsip. Prinsip dalam penggunaan BOS itu pertama fleksibel, yaitu sesuai dengan kebutuhan sekolah. Nah, ini tentu akan beda ya kebutuhan sekolah antara sekolah A dan sekolah B. Misalnya, mohon maaf, ada sekolah yang di tengah pulau misalnya, atau di pulau-pulau kecil. Nah, tentu akan beda dengan kebutuhan sekolah yang ada di tengah kota. Atau yang di desa, yang berada di banyak transportasi ke sana susah segala macam, ini tentu akan berbeda. Nah, ini fleksibel. Kemudian efektif. Bagaimana penggunaan dana BOS itu, yang penting itu adalah hasilnya. Nah, ada tujuannya. Ini yang penting. Jadi tidak hanya sekedar menggunakan dana BOS, ya udah kita belikan misalnya untuk sarana pendidikan.
Misalnya untuk membelikan penunjangnya, beli buku lah, itu misalnya. Ternyata bukunya ini buku yang tidak sesuai standar yang dikehendaki oleh pemerintah misalnya. Atau bukunya itu buku yang, atau membeli sarana komputer misalnya. Komputer itu pokoknya udah beli nih, ini dokumennya ini segala macam. Sementara kualitas komputernya itu tidak bisa untuk misalnya menyimpan data yang banyak. Atau kalau komputernya mau dipakai Zoom, ternyata tidak ada kameranya. Nah, ini kan juga namanya tidak efektif. Kemudian efisien. Bagaimana itu efisien? Efisien itu adalah bagaimana diupayakan penggunaan dana BOS diupayakan untuk meningkatkan kualitas belajar siswa dengan dana yang seminimal mungkin. Nah, jadi hasil banyak, dana yang keluar sedikit. Kemudian akuntabilitas, ini terkait pertanggungjawaban berdasarkan dengan yang sebenar-benarnya. Kemudian transparan, jelas pengelolaannya. Nah, apa yang ingin saya sampaikan kepada Bapak Ibu, dalam hal penggunaan dana BOS tidak mengacu kepada prinsip-prinsip ini, walaupun Pak, kan saya dana BOS sudah saya belanjakan Pak, namun ternyata dana BOS itu dibelanjakan tidak sesuai dengan kualitas yang diharapkan. Misalnya dia tidak efisien lah, tidak efisien, tidak sesuai dengan kualitas yang diharapkan, atau tidak efektif. Nah, tujuannya tidak ada dampaknya dalam penggunaan ini, bisa dipertanyakan ini, bisa dipertanyakan. Dan ini bisa jadi celah untuk dianggap korupsi, sehingga uang yang sudah dikeluarkan itu dianggap uang melakukan tindak pidana korupsi karena membayarkan biaya-biaya yang ternyata tidak efektif dan tidak efisien. Nah, saya kasih contoh kepada Bapak dan Ibu semua seperti tadi. Misalnya dibelikan laptop. Laptop itu zaman sekarang ini disyaratkan, misalnya kebutuhan laptop karena orang webinar segala macam, laptop yang bisa untuk dipakai Zoom misalnya, pakai kamera misalnya, kemudian bisa untuk dimasukin jaringan pakai wifi misalnya, bukan harus dicolok-colokin. Ternyata yang dibeli itu adalah komputer seri lama yang tidak pakai yang tidak ada kameranya, kemudian dicolokin pakai wifi nggak bisa, tapi harus pakai colok-colok. Nah, ini kan tidak efektif. Nah, maka ini bisa jadi peluang untuk dianggap melakukan korupsi. Walaupun uang itu tidak ada yang masuk saku kita. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Kemudian saya lanjutkan tentang penerima dana. Kepada sekolah yaitu harus memenuhi syarat. Nah, ini yang ingin saya sampaikan kepada Bapak dan Ibu semua. Ini kan ada persyaratan nih untuk bagaimana bisa mendapatkan dana itu. Ya, ada pemutakhiran, ya, melakukan pemutakhiran depodik, ya, data dapodik, saya lupa apa depodik, data pendidikan, ya, data penerima dana apa Pak? Dapodik, data pokok pendidikan. Nah, data pokok pendidikan. Ini mohon maaf ya, makasih banyak. Kemudian ada NPWP-nya, miliki nomor pokok sekolah, gitu kan. Kemudian miliki izin operasional. Nah, ini misalnya ini izinnya dipalsukan. Kemudian jumlah peserta didik 60 orang misalnya. Ini kan syaratnya detail sekali. Ketika syarat-syarat ini kita paksakan dengan cara memalsukan atau pihak sekolah dari pihak dinas misalnya menyetujui sementara ini tidak memenuhi syarat, nah pasti ada apanya. Makanya saya bilang tadi, pasti ada apanya ini, pasti ada kickback-nya, pasti kepala dinas itu sudah pernah menerima duit, ini segala macam, sehingga sekolah A misalnya tidak memenuhi syarat tetap diberikan. Nah, inilah melawan hukumnya. Jadi dalam hal ini bisa terjadi misalnya suap menyuap, ya, suap menyuap antara kepala sekolah dengan kepala dinas. Kenapa saya bilang seperti ini? Saya sudah pernah pengalaman dulu waktu saya tamat kuliah di sekolah,
Jadi kepala sekolahnya bilang ini, dulu ada namanya bantuan operasional madrasah. Dapat 40 juta. Waduh, banyak itu dulu. Tahun 2002. Bantuan operasional madrasah. Kemudian dari dana yang 40 itu, yang ke bawah pulang itu sekitar 25 kalau nggak salah. 15 mana? Tinggal di dinas. Kenapa kok ditinggalin di dinas? Ya daripada kita nggak dapat, biarlah kita dapat 25, dikasih 15 ke dinas. Kalau yang kemudian saya lanjutkan. Misalnya ini paling sedikit 60 ada pengecualian. Nah, ini pengecualian ini misalnya kita juga bisa menyimpang. Kalau ini tidak dipatuhi, maka dianggap sebagai melawan hukum. Misalnya sekolah yang berada wilayah tertinggal, terdepan, terluar, atau daerah khusus. Padahal sekolah kita tidak masuk kriteria itu. Mungkin pinggir kota iya, tapi tidak wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar. Kenapa? Karena untuk menentukan dia sekolah terdepan, terluar, terkhusus itu, kalau nggak salah ada aturannya juga. Ya Pak Rifai ya? Ada. Nah, lalu kita mungkin sebagai kepala dinas misalnya, ya udahlah, karena dia nanti akan ada meninggalkan sedikit bagian saya, ya udah kita masukin aja, kita anggap aja itu sekolah tertinggal atau terluar, padahal dia hanya di pinggiran kota. Nah, inilah salah satu melawan hukum dengan menyimpang ini. Nah, sehingga apa? Sekolah yang menerima ini sebenarnya tidak berhak. Lalu kenapa dia menerima juga? Maka itu sudah dianggap sebagai kerugian negara. Kan orang bertanya, lah kok sebagai kerugian negara gimana nih? Kan saya sekolah juga. Nah, itu misalnya. Ini kan sekolah juga, kenapa kok dianggap sebagai kerugian negara? Nah, maka jawabannya adalah dianggap kerugian karena sekolah itu seharusnya tidak dapat. Jadi jangan mentang-mentang saya kan sekolah nih, kok saya nggak dapat? Kok negara rugi? Kan untuk rakyat juga enggak. Karena tujuan dari penggunaan dana itu sudah dijelaskan secara detail. Makanya tujuan kenapa kok harus diberikan syarat seperti ini, agar penggunaan dana itu tepat sasaran. Oke lah kalau memang nanti orang yang menggunakan dana itu orang yang memang tidak paham. Tapi bagaimana kalau orang tipu-tipu? Dia memalsukan data seolah-olah dia wilayah tertinggal, memalsukan data seolah-olah peserta didiknya lebih dari 60. Nah, ini kan tindakan-tindakan yang nggak benar. Nah, itu tujuan. Kemudian saya lanjutkan terkait dengan alokasi dana. Nah, ini alokasi dana. Ini alokasi dana, besaran alokasi dana BOS itu ini jumlahnya SD berapa, SMP berapa. Nah, ini kan sudah jelas. Lalu kalau nanti misalnya pengalokasian dana per satu orang peserta didik itu ternyata tidak sesuai, maka itu dianggap melawan hukum. Misalnya alokasinya cuma 900, udah kasihanlah dia itu susah banget hidupnya segala macam. Udahlah kita kasih dia 1.500.000, maka 600 itu sudah korupsi. Kita sudah menganggap menyimpang dari ketentuan yang ada, sehingga telah menguntungkan orang yang dapat bantuan itu 600. Menurut negara ini, kita kan bicara hukum negara ini. Kalau di agama, ya saya nggak bisa komen kalau dibicara tentang dari segi agama atau budaya kita. Tapi menurut hukum negara. Oke, nah itu kira-kira saya lanjutkan. Nah, komponen penggunaan dana BOS. Nah, ini ada juga rinci, ini juga ada yang bertanya. Untuk penerimaan peserta didik baru, pengembangan perpustakaan. Nah, kemarin ada yang bertanya juga ini, perpustakaan. Bagaimana kalau misalnya buku yang dibeli, taruhlah sudah dipatok bukunya itu penerbit Erlangga misalnya. Erlangga, dipatok penerbit Erlangga. Ternyata ada buku di luar, bisa harganya lebih murah itu misalnya. Apakah kita juga dianggap sebagai korupsi? Oke. Dalam hal ini tentu harus kita lihat bahwa
Kalau memang sudah dirinci bahwa buku yang harus dibeli itu adalah merek Erlangga misalnya karena ada katalognya, bagaimanapun kita harus ikut. Kenapa? Karena tujuan dari penjelasan agar buku itu yang dibeli tidak lain dan tidak bukan adalah sesuai dengan prinsip efektivitas tadi. Nah, efektif itu gimana? Bahwa mungkin pemerintah punya tujuan tertentu. Buku inilah yang menurut standar yang kita inginkan, bukan buku terbitan lain. Sehingga pemerintah sangat detail menentukan buku apa yang harus dibeli. Nah, ini kira-kira walaupun harganya lebih mahal. Nah, jadi ini yang perlu diperhatikan. Kemudian kegiatan ekstrakurikuler, asesmen, kemudian pengembangan profesi guru, nah misalnya pelatihan-pelatihan, langganan daya, pemeliharaan sarana, alat multimedia. Nah ini juga kita perhatikan, alat multimedia ini adalah alat multimedia yang memang sudah sesuai dengan standar yang ditentukan atau standar yang menjadi pedoman dalam penggunaan dana BOS itu sendiri. Nah, ini kan akan terkait dengan nanti prinsip efektif juga. Tujuan multimedia ini untuk apa sih sebenarnya? Apakah hanya sekedar untuk mengetik-ketik atau untuk misalnya materi pembelajaran komputer yang misalnya butuh karena banyak aplikasi berat misalnya yang harus komputernya atau laptopnya yang kualitasnya bagus. Nah ini tentu akan berbeda-beda. Makanya ini yang perlu dilihat karena sudah rinci seperti ini. Kemudian saya lanjutkan, nah ini ada tim BOS tidak boleh. Nah ini apa? Disimpan, dibungakan. Nah ini yang perlu diingat, kalau disimpan saja gimana? Nah disimpan saja itu belum bermasalah. Yang bermasalah dibungakan. Ya kan? Nah udah kita simpan aja dulu dana BOS-nya ini. Nggak masalah. Tapi kalau sudah dibungakan itu baru bermasalah. Dipinjamkan kepada orang lain, kemudian membeli perangkat lunak untuk pelaporan keuangan dana BOS, atau yang sejenis, sewa aplikasi, kemudian biaya kegiatan yang tidak menjadi prioritas. Nah, ini yang perlu dilihat. Tidak menjadi prioritas sekolah. Maka dalam hal ini, tentu kita harus bisa menjelaskan mana kegiatan yang prioritas atau tidak. Tentu semua itu diputuskan oleh tim pengelola BOS itu sendiri. Dan saya mungkin ini juga bisa dilihat dari kebijakan dari kepala sekolah. Dan apa kebutuhan hari itu sebenarnya yang diinginkan. Karena ini akan berisiko kepada Bapak Ibu kalau tidak, misalnya, yaudah Pak, itu kan prioritas itu Pak. Nanti akan ditanya kepada pihak lain, apakah dengan kondisi sekolah SD A misalnya pada hari Kamis jam 2 ya kan di musim hujan itu misalnya, apakah memang prioritas untuk membeli sesuatu yang tidak ada kaitannya dengan musim hujan? Nah ini kan tentu akan dilihat apa logis atau tidak alasan yang diberikan bahwa itu prioritas atau tidak. Nah, ini yang perlu membiayai kegiatan dan mekanisme iuran, kemudian pembeli pakaian seragam. Nah ini juga nggak boleh untuk kepentingan pribadi, bukan untuk kepentingan sekolah. Kemudian untuk pemeliharaan sarana dan prasarana dengan kerusakan sedang. Ini kerusakan sedang dan berat. Ini kalau untuk sedang dan berat ini ya tentu yang lebih berwenang menentukan apakah rusak berat atau sedang orang dinas PU. Orang dinas PU yang ini rusak sedang ini, jangan kita aja, mohon maaf Pak, Ibu, saya juga nggak ngerti ini kalau ditanya apa sih rusak sedang, apa sih rusak berat, pasti akan saya tanya ke PU. Itu rusak sedang apa rusak berat sih? Jadi kalau nanti Pak Rifai beralasan, nah ini kan rusaknya rusak sedang Pak, wajar dong digunakan dana BOS. Oh iya ya, enggak seperti itu. Saya tinggal PU. Ayo kita tanya ke PU yuk. Ini rusak sedang apa rusak berat Pak Kepala Dinas PU. Itu dia akan punya keahlian untuk itu. Ini dilarang juga untuk bangun gedung, ruang baru,
beli saham, biaya kegiatan dalam rangka pelatihan, sosialisasi, pendampingan terkait program ROS atau perpajakan program pos reguler yang diselenggarakan lembaga di luar dinas provinsi. Ya, ini yang perlu ini. Makanya saya juga nggak tahu ini kalau misalnya, ya mungkin karena saya pemateri barangkali ya. Tapi misalnya kan ada juga ini kebanyakan, ini mohon maaf Pak, Bu, saya cerita aja. Bapak Ibu pernah dengar anggota dewan pergi keluar daerah? Sering? Mereka itu pelatihan ya kayak gini kerjanya. Jadi ada lembaga yang melakukan pelatihan-pelatihan di luar, nah, masih bekerja sama dengan lembaga-lembaga yang ada di daerah. Oke. Kemudian membiayai kegiatan yang telah dibiayai secara penuh. Nah, ini sudah ada anggaran lain dipakai lagi. Kemudian penyelewengan penggunaan dana BOS untuk kepentingan pribadi, bertindak menjadi distributor. Nah, ini yang konflik kepentingan tadi. Kita di sekolah sekaligus misalnya kita yang mengelola dana BOS, kita sebagai distributor atau pengecer beli buku. Nah, ini kan konflik kepentingan. Jadi ini kenapa kok diulas seperti ini? Ini kan bisa aja bermain mata nanti. Misalnya Pak Rifai, dia sebagai distributor juga, karena ada dana BOS, kan bisa aja Pak Rifai ngambil keputusan, udahlah buku yang sebenarnya harganya 30.000 dibikin 70.000. Bisa kan? Bisa saja. Nah, dan kan itu kan ternyata mahal itu. Harusnya karena mahal itu kan nggak harus dibeli. Tapi karena Pak Rifai yang ambil keputusan, buku itu beli di sana, ya dia akan bisa aja. Ya udah buku saya aja nanti. Atau yang kasarnya beginilah, yang konflik kepentingan itu juga bisa nanti dalam hal misalnya rumah makan. Kita misalnya kalau orang Padang ya, rumah makan Padang, ya kan punya rumah makan Padang, kemudian dibikin kwitansi segala macam kegiatan di sekolah, ya udah di rumah makan saya aja. Otomatis ujungnya kalau harganya standar kan nggak jadi masalah. Yang masalah itu pasti harganya dimainkan. Nah, itulah persoalan yang utama sebenarnya. Di samping yang kedua, ketika distributor orang langsung jadi distributor ini yang konflik kepentingan, tentu tidak fair juga jadinya. Ya, orang lain tidak bisa bersaing. Nah, ini tim BOS, provinsi atau kota. Nah, ini yang tidak boleh melakukan pungutan, kemudian memaksa. Ini pemerasan tadi nih, pemerasan. Kan saya jelaskan adanya pemerasan tadi. Kemudian juga ada konflik kepentingan. Nah, ini pasalnya nih. Bertindak sebagai distributor, ini orang provinsi atau kabupaten nih. Kemudian memaksa orang sekolah-sekolah beli, kemudian minta pungutan kepada sekolah. Ini namanya sudah dianggap melawan hukum. Melawan hukum. Jadi kalau ada tim ini melakukan itu berarti dia sudah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan tugas dan kewajibannya. Kemudian tentang laporan. Sedikit. Ini kan dijelaskan di sini bahwa kepala ini poinnya, kepala sekolah bertanggung jawab mutlak atas kebenaran data yang diinput. Nah, ini yang perlu diingat bahwa terkait dengan laporan-laporan ya mengenai penggunaan dana BOS, kalau ada penyimpangan segala macam, yang repotnya kita jadi kepala itu kan kayak gitu. Orang yang bekerja kita bisa hanya memutuskan saja, tapi kita yang harus tanggung jawab. Ya kalau kepala ya kayak gitu, kerjanya ringan, tanggung jawabnya besar. Kalau anak buah apa? Kerjanya berat, lebih banyak, tapi kita nggak perlu pikiran kita pusing. Lah nanti kalau ada apa-apa gimana ya? Ya udah itu kan urusan kepala sekolah. Saya kan suruh ngetik ya saya ketik. Bikin kwitansi kata kepala sekolah saya bikin kwitansinya. Toh yang tanda tangan kepala sekolah. Nah inilah kira-kira yang perlu diperhatikan kita sebagai kepala sekolah. Nah, kemudian itu yang kira-kira ada satu lagi yang ketentuan yang ingin saya jelaskan kepada Bapak dan Ibu terkait dengan perubahan dari ketentuan dana BOS tadi
yaitu adanya penggunaan dalam masa virus ini, yaitu tidak boleh menggunakan dana BOS untuk kegiatan ini. Jasa itu pembelian pulsa, paket, atau layanan pendidikan daring berbayar. Nah, ini kemudian, mohon maaf saya balik dulu. Ini di masa COVID. Nah, ini dijelaskan bahwa ada beberapa ketentuan di masa COVID ini, di mana penggunaan dana BOS ada perubahan-perubahan dengan ketentuan sebagai berikut. Dapat digunakan untuk apa? Tadi kan nih, untuk membeli ini yang boleh ya, ada untuk penggunaan daya atau jasa sebagaimana maksudnya. Dapat digunakan untuk beli pulsa, paket, kemudian dapat juga digunakan untuk membeli cairan. Nah, ini pembelian cairan atau sabun pembersih, untuk pembasmi kuman atau disinfektan. Nah, itu kira-kira yang menjadi beberapa ketentuan. Ada penyimpangan-penyimpangan, termasuk salah satunya tidak adanya penggunaan honor-honor. Saya lihat mana pasalnya tadi, saya lupa. Saya cek dulu. Jadi itulah kira-kira yang tentang materi mengenai penggunaan dana BOS ini, di mana peluang-peluang tindak pidana korupsinya. Mungkin itu dulu, saya kembalikan kepada Bu Cici, para penyelenggara. Ya, mungkin ada yang ingin ditanyakan teknis di lapangan kepada Bapak dan Ibu, biar nanti menggunakan dana ini secara aman, tidak bermasalah. Silakan. Silakan ke Bapak Ibu yang ingin bertanya, silakan langsung. Silakan teman-teman, mungkin ada yang mau bertanya ke Pak Eli terkait masalah tipikor. Silakan. Silakan, ada yang mau bertanya? Ini ada agar kami bisa lebih paham dalam masalah hukum. Ini pertanyaannya mana? Want to mandi lah. Silakan Bapak Ibu yang mau bertanya, silakan. Atau yang ingin bertanya balik, silakan. Pak Riono. Mohon Pak. Halo. Ya, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Selamat sore. Kami menyampaikan terima kasih atas penjelasan Bapak yang sangat detail dan tentunya bisa sebagai pegangan kami di dalam melaksanakan penggunaan anggaran dana BOS, Pak. Sekali lagi kami menyampaikan terima kasih atas penjelasan yang sangat luar biasa pada sore hari ini, dan mudah-mudahan tentunya kita semua juga bisa memegang apa yang Bapak sampaikan tadi. Yang perlu saya tanyakan, Pak, dalam situasi pandemi COVID ini, penggunaan dana BOS itu sebelumnya kita juga sudah menggunakan RKAS, Pak. Jadi sudah kita buat seperti demikian. Namun demikian dengan adanya pandemi ini sehingga penggunaan itu mungkin ada beberapa hal yang menjadikan prioritas, Pak. Yeah. Jadi bagaimanakah kita bisa, artinya prosedur
prioritas-prioritas dalam pandemi ini, khususnya untuk menangani kasus COVID ini, Pak. Jadi bagaimana pelaporan dan pelaksanaan kami yang benar, Pak. Mohon petunjuknya, Pak. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih, Pak. Yang pertama tentu terkait dengan ada sudah penyusunan RKAS itu, sebenarnya itu kan masih bisa untuk dipedomani. Masih bisa untuk dipedomani sepanjang apa yang ada di RKAS itu tidak ada kegiatan-kegiatan yang tidak keadaan semuanya, sehingga kita juga lebih berhati-hati lagi, Bapak. Terima kasih, Bapak. Sekali lagi kami memberikan apresiasi kepada Bapak, dan mudah-mudahan apa nanti silaturahmi kita ini bisa juga terjalin, Bapak, sehingga kalau ada kesulitan dan sebagainya, kami masih bisa juga berkomunikasi dengan Bapak. Terima kasih, Bapak. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Mungkin ada lagi, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan teman-teman berdiskusi langsung dengan beliau yang waktu beliau sangat-sangat sulit untuk saya ambil dalam mengisi memberikan pencerahan ke kita. Jadi teman-teman masih bertanya, boleh silakan bersuara, atau mau boleh silakan kawan-kawan. Mungkin ada dari sekolah-sekolah lain yang mau bertanya, silakan. Mungkin dari Pak Rustam atau Pak Muhammad. Banyak ini ya, saya buka satu persatu ya. Silakan Pak Syukur, mungkin ada bertanya, Pak. Ya, Pak Haji. Pak Syukur kayaknya orang Padang itu, Pak. Nah, kalau bahasanya iya kayak kan di Riau itu orang ya, Padang yang mungkin banyak. Ibu Bakteti Marni dari SDN berapa ini? Mungkin Ibu ada yang mau ditanyakan, Bu, silakan. Bu Feni Alvisa, silakan, mungkin ada yang mau ditanyakan, Ibu. Tuh ada Pak Zul tuh nongol tuh. Pak Zul, ada yang mau ditanyakan, Pak Zul, terkait tipikor, Pak Zul? Ya, mungkin Bu Eti Areti. Ada lagi teman-teman yang mau bertanya, silakan. Sepi-sepi ya. Ya, kalau enggak saya tambahkan dulu. Jadi begini. Ada yang mau tanya, silakan. Ini silakan Pak Waluyo. Silakan Pak, silakan. Ya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Sini ya Pak. Ya, saya silakan, Pak. menanyakan sedikit, Pak. Sekarang kan ada ini, Pak, dari isu bahwa biar aman apa tidak jadi masalah laporan dan sebagainya, itu dari KPK atau apa kepolisian kita harus menyisihkan uang atau apa gitu, Pak. Apakah ini jangan ini jelas tidak bisa dipertanggungjawabkan, Pak? Apakah ini sangat fatal, Pak, dalam hal ini? Bagaimana, Pak? Karena itu masalah berat, Pak. Untuk katanya biar aman, biar tidak apa-apa, malah harus menyisihkan apa untuk pihak-pihak tertentu gitu, Pak. Ya kan, Pak, sekolah saya kan agak lama, Pak, belum acaranya. Jadi apakah bisa digunakan untuk rehab, Pak? Karena itu plafonnya atau tiang-tiangnya udah agak rusak. Dan berapa persen, Pak, yang bisa didapatkan untuk rehab bangunan? Karena pertama plafonnya, Pak, parah betul. Apakah bisa digunakan untuk rehab sekolah atau yang sudah agak parah untuk bangunannya, Pak? Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nah, jadi saya agak putus-putus mendengarnya. Saya ulang, mudah-mudahan saya nggak salah tangkap. Pertama, Bapak mengatakan, apakah memang ada istilahnya biar aman kita sisihkan untuk misalnya untuk polisi, kayak seperti itu ya Pak ya?
Yang kedua, bagaimana tentang merehab plafon, apakah dimungkinkan atau tidak? Mungkin saya keliru mendengarnya atau gimana, Pak? Yang kedua, Pak. Yang pertama, Ya, menyisihkan untuk ada Pak, biar aman izinnya atau laporannya harus ada kita memberi atau mengasih secara bersama gitu Pak, biar lancar, tidak ada halangan kan kalau dari LSM, kepolisian atau KPK dan sebagainya Pak. ya mungkin gini Pak. Jadi masalah dengan adanya begitu. Ya udah saya tangkap Pak. Kalau Jadi yang kedua Pak ini Pak ya. Udah. Yang kedua tentang perbaikan plafon tadi kan. Nah, oke. Jadi kedengaran Pak Waluyo. Nah, jadi begini. Pertama terkait dengan pelaporan biar aman. Ya, mungkin masih ada Pak Waluyo, silakan. Masih belum di-mute. Nah, terkait dengan pelaporan, maka sebenarnya apabila laporan kita itu sudah real, ya, sudah real yang sebenarnya, dan yang kita laporkan itu sudah sesuai dengan rincian penggunaan dana BOS, maka tidak perlu lagi kita bikin pengaman-pengaman. Oh, titip di sini biar lancar segala macam. Enggak. Saya pastikan enggak. Kecuali Bapak mau mengasih uang sama orang. Kalau memang mau ngasih uang sama orang, logikanya uang dari mana yang Pak Waluyo kasih? Apakah mungkin itu uang pribadi Pak Waluyo? Kan nggak mungkin. Ngapain saya untuk urus laporan ini uang saku saya? Maka yang terjadi adalah Bapak pasti, ini saya pastikan, pasti akan mengambil dana yang lain. Kalau enggak, karena ini dana BOS, ya udahlah dana BOS juga saya ambil bagian dikit, biar aman segala macam. Ya kan? Maka yang terjadi itu adalah, pertama, terjadi tindakan penyuapan. Penyuapan, itu sudah terjadi penyuapan itu, kalau kita titip-titip itu sudah nyuap itu sebenarnya. Yang kedua, sudah terjadi tindakan pemalsuan laporan. Pasti laporannya enggak ini. Kalau kita nitip-nitip itu karena takut, pasti kita, ya namanya uang sudah ada dikurangi untuk nitip-nitip, tentu laporan tidak sesuai dengan dana yang sebenarnya. Pasti akan dikurang-kurangi. Laporannya 10, sementara uang yang digunakan cuma 5. 5 lagi digunakan untuk pengaman. Gitu kan Pak? Makanya sekali lagi saya sampaikan, sepanjang apa yang kita bikin sudah sesuai dengan SOP Permendikbud, kemudian pertanggungjawaban kwitansinya dan dokumen pertanggungjawaban lainnya itu sudah real, tidak perlu ditakutkan. Kalau mau orang mau ancam segala macam, ancam aja, silakan. Asal jangan kepala kita aja yang digorok sama mereka kan, itu kan lain persoalan. Tapi kalau urusan ancam saja sana, nggak masalah. Nah, itu yang pertama, ya Pak ya, yang perlu ditekankan. Jadi nggak ada itu uang pelicin-pelicin itu. Bahkan itu memang sengaja modus dari oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Kalau bisa itu diinfokan, biar tahu itu kan namanya orang melakukan pemerasan itu. Apakah itu LSM segala macam. Kalau bisa diinfokan ke, ya misalnya kalau kejaksaan diinfokan, tapi jangan diteriak-teriakin dulu, diinfokan aja Pak, ada info seperti ini. Ya kita lihat juga Pak, orang yang dilaporkan itu kira-kira tempat kita melapor, orangnya itu bisa kita dianggap kerjasama apa enggak? Misalnya kita melapor, Pak itu ada orang yang motong uang ini segala macam, mau ngancam-ngancam, jangan-jangan dia pengancam juga, malah rugi 2 kali kita kan Pak. Karena manusia ini kan nggak sama. Ada orang yang memang nuraninya itu bergerak untuk sesuai penegakan hukum apa adanya. Ada yang memang ya otaknya gimana bisa dapat duit. Nah, saya ingin kasus contoh, memang ada kasus yang seperti itu. Pertama dia dapat surat kaleng dari LSM. Wah ini ada indikasi surat dana BOS penggunanya nggak benar.
bikin melaporlah ke penegak hukum. Ternyata malah diperas oleh penegak hukumnya. Nah, ini kan kembali kepada kita. Kalau kita bersih, tidak bermasalah, tidak perlu diladeni. Oh, ada dia ngancam-ngancam, silakan ancam aja. Kalau nggak kasih saya uang, maka nanti akan saya proses ini. Silakan, diam aja. Yang penting kan saya sudah sampaikan. Tidak ada prosedur yang dilanggar. Tidak ada laporan yang fiktif, markup, palsu. Nah, sepanjang itu dan tidak ada yang masuk saku kita, udah tenang aja, insya Allah aman. Nah itu kira-kira ya Pak ya. Kemudian yang kedua, apakah rehab plafon? Tadi kan memang. Tanya Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mendengar penjelasan Bapak tadi terkait Permendikbud bahwa dalam penggunaan dana BOS itu sudah tidak boleh lagi digunakan untuk pembayaran honor. Ya, betul. Nah, sekarang ingin ditanya terkait dengan honorarium bendahara BOS ini, Pak. Ya. Apakah boleh apa tidak dengan Permendikbud itu, Pak? Oke. Terima kasih, Pak. Jadi begini, Pak. Di dalam ketentuan Permendikbud itu kan jelas dibunyikan bahwa segala honor-honor tidak ada lagi di dalam masa COVID ini. Sementara akan ditutup terlebih dahulu. Ya kalau di dalam Permendikbud yang lama itu kan memang ada dibolehkan beberapa honor, bahkan itu disyaratkan juga dia harus terhitung kapan, kemudian dia tidak menerima honor yang lain, itu kan ada beberapa kesalahan. Nah, sekarang apakah masih bisa untuk bendahara? Jadi saya berpikiran seperti ini, Pak. Saya mau bendahara BOS itu apakah dia guru di sekolah apa tidak? Guru, Pak, guru. PNS? Guru, PNS, Pak. Sebagian PNS. Kalau yang untuk bendahara rata-rata PNS, Pak. Oke, Mayoritas sekarang saya PNS. bilang. Jadi begini, Pak. Kadang-kadang kita ini, saya jujur saja cerita ya. Kalau di dalam Permendikbud, itu kan jelas tidak ada lagi honor. Jangankan PNS, yang tidak PNS pun tidak ada. Ya kan? Untuk selama COVID ini. Persoalannya adalah memang selama ini kita kan sudah terbangun sebuah pemikiran, setiap ada pekerjaan ada duit. Setiap ada kerja pasti ada duit. Itu di pikiran kita. Ini mohon maaf, kita kan sharing nih. Saya juga merasakan seperti itu. Padahal di dalam bekerja itu, bukankah kita selaku misalnya PNS sudah digaji tiap bulannya berapa? Apapun pekerjaan di sekolah, itu yang harus kita berikan. Ya kalau ada diberikan oleh ketentuan aturan, dikasih tunjangan, ya syukur. Kalau tidak, ya jangan dipaksa-paksain mencari-cari bagaimana alasan-alasan agar kita bisa dapat. Jadi saya akan tegaskan kembali ke Pak Harun, bahwa di dalam ketentuan selama COVID ini tidak ada yang namanya honor, walaupun apa bentuk alasannya. Nah itulah kira-kira yang ingin saya sampaikan. Makanya kembali kepada konsep yang sebenarnya dari awal saya juga ingin sharing kepada Bapak Ibu. Ya namanya kita pegawai, ya cukup sebenarnya dengan gaji yang ada, harus kita cukupkan. Karena ketika kita memutuskan jadi pegawai negeri, maka di situ kita sudah secara tidak langsung mensepakati bahwa ya inilah gaji saya. Sebulan segini, jangan harap misalnya saya seorang jaksa, ya gaji mungkin, ya alhamdulillah misalnya 12 atau 13 sebulan gitu. Tinggal di Jakarta, saya harap bisa beli Mercy segala macam, ya jangan harap. Ya emang itulah standar saya, kalau ingin saya jadi kaya apa ya, saya jadi pengusaha. Nah inilah kira-kira ya, tentu itu semua sudah ada ukuran-ukurannya. Nah yang jadi masalah bagaimana kita mengendalikan kebutuhan kita ini. Begitu juga misalnya kan kasihan Pak, dia cuma pegawai rendahan segala macam. Ya memang segitu risikonya gimana lagi? Kalau enggak ya mohon maaf dengan kasarnya. Bagaimana dia mencari usaha di luar? Kalau ingin kaya misalnya kerja di perusahaan-perusahaan bisa cepat kaya. Atau kayak orang Padang ya jualan lah, bikin rumah makan yang gede.
bisa kaya. Dan saya sampaikan salah satu, selain hobi saya sebenarnya, berbagi ilmu juga dengan pola-pola seperti ini. Saya jujur-jujur aja Pak, ini kan salah satu mencari misalnya rezeki yang halal kita sebenarnya. Ya kan Pak? Sama dengan Bapak sebagai PNS cari honor di sini, honor di sana. Tujuannya apa? Biar menambah rezeki. Ya kan Pak? Saya misalnya, saya dulu juga kayak gitu. Saya waktu dinas di Bukit Tinggi, saya juga ngajar. Seperti Bapak Ibu ini. Ngajar tingkat SMP, tingkat SMA. Saya ngajar. Makanya di profil saya tadi, saya jelaskan saya samping, misalnya tiap minggu, saya ngajar di kampus. Kemudian ada Widya Suara, ngajar-ngajar yang lainnya. Ya memang itu dapat di luar gaji. Ya Alhamdulillah. Nah, jadi itu prinsipnya ya Pak ya. Prinsip sebenarnya tentang kita yang namanya ya PNS ya harus siap dengan istilahnya per bulannya itu harus kita atur. Mungkin itu ya Pak Harun ya. Siap Pak, siap. Makasih Pak. Makasih banyak nih. Ya. Ya Pak, ya Pak. Silakan ada lagi. Izin Pak. Bapak boleh kami bertanya lagi Bapak ini? Oh boleh Pak. Dari Pak Prianto Bapak ini mumpung kita sangat sumber yang kompeten Bapak. Ya silakan Pak. Maaf ini. Jadi ini mohon penjelasan Bapak. Kita ini kadang awam tentang hukum juga Bapak. Jadi pada prinsipnya tadi kalau tidak salah Bapak menyampaikan bahwa kesalahan prosedur itu bukan merupakan korupsi gitu Pak ya. Betul. Jadi kami kadang yang di bawah ini Pak, yang tidak tahu hukum, itu prosedur dan aturan apa yang kita langgar itu kadang kita tidak tahu juga Bapak ya. Artinya begini, apakah di dalam suatu penanganan kasus misalkan suatu kasus yang sudah ditangani oleh kejaksaan, ini apakah tidak ada suatu kesempatan, mungkin adanya suatu pembinaan dan pengarahan dan artinya ya penyesuaian lah Pak, karena kita ini juga kadang itu buta hukum juga Pak. Jadi pada dasarnya dengan kesalahan prosedur itu apakah ada tahapan-tahapannya Pak untuk penanganannya? Mengenai suatu kasus, misalkan adanya pembinaan, ada ya diberi kesempatan untuk apa ya, mungkin kalau ada kerugian sedikit pun bagaimana caranya begitu, apakah bisa ada penggantian dan sebagainya begitu Bapak. Kira-kira ya mohon maaf ini pertanyaan yang kita tidak tahu hukum Bapak ya. Terima kasih Bapak. Ya masih nggak apa-apa. Jadi gini Pak. Sebenarnya kita kalau jujur menegakkan hukum itu kan bukan kita seperti robot. Ini orang melanggar aturan, lalu kita kalau robot kan pokoknya kayak lampu merah lah misalnya. Saya kasih contoh nih lampu merah. Coba Bapak kalau lewat lampu merah pasti sudah dianggap sebagai melanggar lalu lintas. Ya kan, kalau di Jakarta itu misalnya kayak di Jakarta itu kan ada namanya sistem tilang elektronik itu. Kalau sudah kita lewat di jalan-jalan utama, misalnya kita nggak pakai seat belt, kemudian kita tidak pakai ganjil genap, misalnya nggak cocok mobilnya, maka langsung dicatat. Nah, itu kan kalau robot. Kita sebenarnya menegakkan hukum itu, apalagi pidana, yang paling penting itu adalah untuk melihat apakah di sana ada niat jahatnya enggak. Niat jahat kalau dalam dana bos penggunaannya gimana? Niat jahat untuk menggarap dana bos itu untuk kepentingan pribadi. Ada nggak di situ kita lihat? Nah, bagaimana mau lihat niat Pak? Kan di kepala ini niat, kan nggak mungkin. Niat itu bisa dilihat dari tindakan-tindakan. Misalnya, dia sengaja memalsukan kwitansi-kwitansi. Dia tahu persis kwitansi ini hanya beli buku nilainya cuma 20.000 per satu buku. Dibikin dalam kwitansi 30.000 lah.
nggak usah banyak-banyak. Tapi kalau banyak bukunya kan lumayan itu. Dia sengaja itu. Maka itu dikatakan bahwa memang dia otaknya ini jahat untuk mengambil keuntungan dari situ. Tapi misalnya, kalau hanya murni kesalahan prosedur, saya kasih contoh, misalnya untuk dalam hal penggunaan dana BOS ini, taruhlah disyaratkan penggunaannya dalam rangka membeli komputer gitu misalnya. Karena dia awam tentang komputer lalu dibelinya, ternyata komputer ini tidak sesuai dengan yang kebutuhan, nggak bisa dipakai gitu lah. Itu yang tidak bisa dipakai untuk Zoom. Nah, padahal dia udah paham kalau Zoom itu pakai video itu misalnya. Dia otak-atik, tapi komputer yang dibeli komputer yang nggak bisa untuk video. Nah, itu kan sama juga dengan nggak bisa dia awam, nggak bisa. Dilihat orang awamnya itu dilihat dari ilmunya, sekolahnya, dan pengalamannya sendiri. Saya kasih contoh begini Pak, ini real. Ada kasus seorang yang menjadi direktur sebuah perusahaan. Dia melakukan korupsi, kerjaannya hanya tanda tangan saja. Uangnya bukan untuk dia, tapi untuk bos. Dianggap dia tidak mampu, tidak dia kan saya anak buah, hanya ngerjain saja, tidak ada niat jahat. Kita akan bisa lihat. Dia itu ternyata sarjana ekonomi. Mungkin nggak dia nggak ngerti kalau di tanda tangan itu tujuannya untuk apa. Bahkan dia pernah bekerja di perusahaan swasta, misalnya perusahaan swasta asing. Dia masih beralasan dia nggak ngerti. Nah, itu kan nggak masuk akal. Nah, itu terkait dengan memahami kesalahan prosedur itu. Yang paling penting itu adalah dia memang benar-benar tidak mengerti atau dia memang benar-benar sengaja melakukan itu. Nah, dalam hukum itu juga ada namanya alasan pembenar dan alasan pemaaf. Alasan pembenar itu apa? Bahwa tindakannya itu misalnya karena menjalankan ketentuan undang-undang. Perintah dari pimpinan. Yang dia menduga bahwa perintah ini ya perintah yang benar. Kalau ternyata perintah itu nggak salah, ya pimpinnya aja yang kena. Kemudian juga ada alasannya misalnya maaf. Dia terpaksa melakukan itu, tidak bisa berbuat apa lagi, segala macam. Nah, ini ada beberapa ketentuan seperti itu. Nah, ini bagaimana kalau memang sudah terlanjur terjadi? Apakah ada pembinaan-pembinaan? Kalau kita bicara tentang hukum, tentu hitam putih. Kalau barang yang sudah terjadi, ya memang harus dipertanggungjawabkan. Makanya tadi saya jelaskan, misalnya kalaupun uangnya itu sudah dikembalikan gimana? Nah, ini kan saya jelasin tadi tuh. Kalaupun uangnya sudah dikembalikan, dia tidak menghapus pidananya, tetap akan dipidana. Nah, namun di sini tentu kita dari segi penegak hukum juga akan melihat apakah dia melakukan perbuatan itu memang benar-benar murni karena dia tidak paham atau memang sengaja. Ya namanya orang sudah melakukan kesengajaan dia, di dalam hukum itu tidak ada kata maaf. Makanya hukum ketika kita bicara pidana, hasilnya itu adalah hitam putih, salah atau tidak salah. Jadi tidak ada semacam musyawarah, harus musyawarah dulu, bisa nggak ini segala macam. Nah, kalau di dalam hukum misalnya apalagi korupsi itu nggak ada, Pak. Karena hukum ini kan seperti kegiatan-kegiatan ini yang kan sudah diingatkan. Atau kan kita awam, nah, kan jadi pertanyaan kayak gitu. Kami nggak ngerti Pak ini segala macam. Makanya memang kalau sesuai hukum, ketika aturan itu sudah keluar, ada namanya azas hukum orang dianggap tahu. Nah, maka walaupun dia nggak baca, dia anggap tahu. Maka solusinya adalah dalam hal melakukan kegiatan-kegiatan apapun, apalagi yang ada hubungannya dengan uang, solusinya yang pertama yang perlu dipelajari betul adalah SOP atau petunjuk teknis penggunaannya.
Itu yang paling dilihat betul dulu. Jangan buru-buru kita terima uang, udahlah, udah ada uang, nanti pikirin gimana bertanggung jawab. Jangan, itu berisiko, berbahaya sekali. Tapi kalau SOP-nya sudah kita pahami, oh ini gunanya untuk A, B, C. Kalau itu SOP-nya sudah ada dan mau dilaksanakan, ya silahkan laksanakan dengan sepanjang masih dalam SOP, tidak perlu khawatir, tidak perlu khawatir. Makanya saya kadang-kadang melihat kalau ada orang kan kita kan terlalu khawatir gini Pak, saya maklum kok ketika sudah berhadapan dengan penegak hukum langsung mental kita itu jatuh. Itu yang harus kita benar. Yang harus kita bina adalah sepanjang kita benar, kenapa kita harus takut? Malah itu yang harus kita lawan. Ya setidaknya kalau dipanggil ya silakan panggil saya. Dan kita tidak akan mungkin misalnya dicarikan alat buktinya bahwa ini keliru ya silakan buktikan. Kalau kwitansi saya itu palsu, silakan, mana buktinya. Itu Pak. Jadi kalau slogan di KPK, kalau benar kenapa takut? Nah itulah kira-kira Pak. Lagian juga kan perlu kita sebagai orang yang beriman ya Pak, bahwa sepanjang kulil haqqa walau kana murran, katakanlah yang benar walau itu pahit. Kalau itu benar, ya kita sampaikan saja. Oh nanti ternyata kalau ketika menyampaikan itu kita sudah ternyata malah kita bermasalah, itu sebuah risiko. Risiko dalam hidup. Sepanjang risiko hidup itu di jalan yang benar, maka tidak perlu kita khawatir. Kita serahkan sama yang kuasa. Sama lah kayak saya ini. Saya kasih contoh ke Bapak. Saya menghadapi orang, misalnya koruptor-koruptor, yang lumayan gede lah uangnya. Kalau memang saya tidak hati-hati, kan ini mohon maaf aja Pak, bisa saja kan saya nangani perkara 1 miliar, 100 miliar, 1 triliun, itu sudah hadapi, kan bisa saja saya dijegal di tengah jalan nanti. Nanti karena dia tahu saya yang jaksanya nangani perkara, kayak kemarin kita sidang dua saya, segala macam. Nanti saya dibegal tengah malam segala macam. Itu kita serahkan sama yang kuasa. Yang penting kita sudah menegakkan hukum dengan benar, tanpa ada memeras-meras orang, tanpa ada menerima suap-suap. Nah yang khawatir ini kan kayak gini, uang orang kita terima, tapi kemauannya kita tidak lakukan, ya siap-siap aja kita digorok. Jangan salahkan kalau kita digorok. Tapi kalau itu tidak ada, ya udah jalani aja. Yakin aja la haula wala quwata illa billah. Nah, ini kan sharing aja, sharing pengalaman. Bapak berhadapan di sekolah, saya juga berhadapan risiko-risiko seperti itu, Pak. Bahkan saya kalau boleh cerita, Pak, kalau masalah diancam segala macam, udah sering saya, Pak. Diancam akan dibunuh segala macam. Tapi ya saya serahkan aja. Karena saya yakin saya tidak melakukan sesuatu yang menyimpang. Itu kira-kira, Pak. Terima kasih, Pak Eri. Yang penjelasannya yang cukup panjang lebar, dan sekali lagi mudah-mudahan bermanfaat. Kami juga memberikan ya suatu rasa terima kasih yang sangat-sangat tinggi sekali kepada Pak Eri selaku narasumber pada sore hari ini, di mana saya yakin dan percaya waktu Pak Eri itu ya sangat luar biasa kesibukannya. Namun demikian masih sempat bersama-sama dengan kita semua. Terima kasih Pak Eri, mudah-mudahan apa yang Bapak berikan ini menjadikan amal ibadah untuk kita semua. Terima kasih, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak Ibu peserta, ini kita. Halo, dengar suara? Dengar, Pak. Ya, ini kita ada sedikit trouble. Baik, terima kasih Bapak Ibu peserta diklat pada sore hari ini. Berhubung waktu kita batas sampai jam 4 sore, tapi bila mana Bapak narasumber masih mau berkenan untuk menjawab beberapa pertanyaan lagi, nah, saya kembalikan ke Bapak narasumber atau Bapak Ibu yang masih penasaran, ada pertanyaan, dipersilakan Bapak Ibu ya.
Kita kasih kesempatan 15 menit lagi. Siap. Gimana Pak narasumber? Izin. Ya, oke. Siap. Silakan ada yang bertanya. Ya, silakan Ibu. Pak, berarti kita harus suatu waktu lah ya 15 menit ya. Silakan Bu Riawati. Monggo. Terima kasih Ibu. Ya. Saya ingin sedikit menyampaikan tadi oleh Bapak narasumber menyampaikan bahwa tidak ada lagi untuk pembayaran segala bentuk honor seperti itu. Ya. Jadi setelah saya baca Bapak di pasal 9A jenis bos tentuan sudah tercatat dan sebagainya itu pada pasal 9A ayat 2 itu disebutkan boleh membayar honor dengan ketentuan ya, jadi di pasal 9 itu masih boleh kecuali bendahara Bapak bendahara itu pegawai negeri memang tidak boleh dibayar kecuali untuk guru honor dengan ketentuan Bapak tercatat pada Dapodik per 31 Desember 2009. Kemudian yang B, C itu pada ayat ya pasal 9A. Demikian Bapak. Oke, baik. Jadi begini Bu, ini kan saya ingin menjelaskan kepada Ibu Mas Pur, terima kasih sudah mengingatkan saya. Ini di pasal 9A ya Bu ya. Di dalam pasal 9A itu kan di dalam pasal, kita baca dulu, selama masa penetapan COVID, ada beberapa ketentuan, yaitu terkait dengan pertama ayat 2. Ayat 2 ya, ketentuan pembiayaan honor paling banyak persennya dan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 tidak berlaku selama penetapan COVID. Kemudian yang ke pasal 3 pembiayaan honor sebagaimana dimaksud 2 adalah diberikan untuk ini. Di pelabuhan. Jadi begini Bu, kalau di dalam melihat ketentuan seperti ini, memang kalau secara aturan perundang-undangan sebenarnya ini agak terbalik penyusunan ketentuannya. Harusnya yang kedua ini di poin yang ketiga, yang ketiga nomor 2. Nah, ini kan memang kebalik ini ya Bu ya. Tadi prinsipnya tetap sama bahwa di pasal 2 ini menyatakan tidak berlaku. Nah, ini karena susunnya kebalik jadi orang agak keliru dalam memahaminya. Jadi ini intinya adalah apa yang diatur di dalam pasal 3 ini tidak berlaku lagi selama masa COVID. Ini kan hanya menjelaskan yang dimaksud tidak berlaku itu yang mana. Nah ini 1, 2, 3, 4. Jadi itu Bu, kira-kira Bu Riawati ya. Nah, nggak apa-apa Bu, biasa Bu. Makanya saya malah lebih suka tidak membuka slide, lebih suka saya buka aturan ini sehingga kita bisa lebih memahami. Jadi begini Pak dan Ibu, dalam bikin aturan ini sebenarnya aturan itu sedikitnya kayak akar. Jadi di atasnya itu ada batang kayu, kemudian di bawahnya itu ada urat-urat yang mengurai, atau dibaliklah, ini batang kayu, di atasnya itu ada cabang-cabang. Maka dalam memahami ketentuan, batangnya itu akan mengungkap meliputi semua cabang-cabangnya itu. Nanti yang kita pakai apa? Yang dipakai itu bukan batangnya, tapi cabang-cabangnya. Kenapa? Karena cabang itulah yang berbuah, bukan batangnya. Nah itu logika Bu, logika dalam membuat sebuah aturan hukum. Cuma kalau saya telah melihat ini kebalik naruhnya ini. Nah karena ini PDF saya nggak tahu Bu, apa saya yang kebalik ininya, tapi memang ini yang saya dapat. Nah itu kira-kira ya Bu ya. Bisa dipahami Bu? Baik, Pak. Ya, baik Pak, terima kasih atas penjelasannya. Ya. Mudah-mudahan ini bisa dipahami untuk semua rekan-rekan kita di sekolah. Oke, baik. Terima kasih. Saya memahami Bu. Jadi gini Bu Riawati, sedikit curhat ya.
saya sebenarnya memahami posisi sebagai honor. Paham betul, saya cerita ke Ibu. Saya itu 2 tahun jadi honor, Bu. Honor, jadi alhamdulillah saya udah pegawai. Saya tamat kuliah 2003 April, kemudian September baru jadi pegawai, tapi pengangkatan itu kan baru 2014 bulan Maret. Jadi setahun itu masih nggak ada apa-apa. Itu saya honor di pesantren. Saya jujur aja, saya honor di pesantren dengan gaji tahun 2003 itu sebulan gaji saya hanya 150 ribuan lah kira-kira. Itu kira-kira. Memang sekali masuk itu kalau nggak salah saya dibayar 2.500 nih. Itu seingat saya tuh, 2.500 sekali masuk. Sehari itu loh, Bu. Bukan ini. Saya mikir gimana gitu. Tapi karena di sekolahnya sekolah swasta, Bu. Sekolah swasta, pesantren kecil juga. Ya, emang ini berat hidup itu sebenarnya terasa. Nah, tapi memang ya kita karena aturan begitu rinci, kita nggak bisa menyimpangi karena tujuannya akan berbeda. Mana bagi obat? Itulah kira-kira ya, Bu ya. Memahaminya tentu kita lihat dari mana posnya yang harus sesuai. Nah, mudah-mudahan ada rezeki yang lain dari saudara-saudara kita yang masih honor tersebut. Itu, Bu. Terima kasih Bapak atas penjelasannya. Sebenarnya ini adalah suara hati rekan kita di sekolah. Ya, betul, Bu. Iya, khususnya honorer Bapak. Ya. Sangat prihatin sekali dengan aturan ini. Terima kasih atas penjelasan Bapak. Mudah-mudahan Bapak selalu sukses dalam tugas. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Riwati. Kira-kira masih ada dari bapak-bapak, ibu-ibu yang lain mau bertanya? Monggo silakan. Ya, mungkin bisa satu lagi silakan. Boleh satu lagi itu dari Pak Eri, masih ada satu lagi mau bertanya? Monggo silakan. Sudah cukup. Oke, baik. Kita sholat dulu ya Pak ya. Udah jam 4.15. Baik Pak Eri, mungkin demikian. Terima kasih atas semua paparan dan penjelasan yang Bapak sampaikan kepada teman-teman semua. Semoga bagi teman-teman juga itu bermanfaat dan langsungkan kalau memang ada yang mau ditanyakan melalui WA juga dibuat ya semacam panitia WA group, mungkin bisa bertanya bersama jadi hari ini adalah hari terakhir penutupan kegiatan kita dan untuk sertifikat Mas Ikan, untuk sertifikat nanti akan diberikan harus berapa kira-kira? Ya, jadi untuk sertifikat itu kita akan perlu proses untuk dalam minggu ini ya, dalam minggu depan ya Mas Isan, mulai dari hari Senin sudah mulai didistribusikan sertifikat berikut kwitansi ya, berikut kwitansi. Dan kalau ada sesuatu yang mau ditanyakan atau misalkan ada yang mau dikomunikasikan, silakan nanti ada di grup panitia penyelenggara. Baiklah, saya sebagai mitra dari DPD Aliansi Kepri dalam pelaksanaan kegiatan ini mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas waktu narasumber Eri dari Kejagung dan juga teman-teman semua. Semoga ilmu yang kita dapatkan bermanfaat. Dan saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin sebelumnya ya. Kembali kepada panitia DPD. Mungkin saya juga mohon maaf. Terima kasih kepada ibu-ibu. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan minta tolong nanti Mbak Cici nomor telepon saya di-share aja nggak apa-apa. Jadi kalau Bapak Ibu nanti ada kendala apapun, insya Allah kita dengan prinsip watawasobil haq kita akan jalankan itu. Yang itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nanti kalau misalkan ada yang membutuhkan. Hendro. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, mungkin ini dari Pak Triyono, Bapak Ibu, mungkin nanti
Ya, mohon Bapak Ibu untuk kwitansi maupun nanti sertifikat dan materi-materi nanti bisa kami distribusikan melalui kami Bapak Ibu. Ya, kami sudah berkoordinasi. Jadi nanti untuk materi ini akan kami share. Untuk materi yang semalam sudah kami share ke kepala sekolah Bapak Ibu. Nanti kalau memang Bapak Ibu bisa minta ke kepala sekolah masing-masing. Terima kasih. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Oke, izin live dulu ya. Ya Bapak Ibu, terima kasih banyak atas partisipasinya. Untuk hari ini mengikuti diklat. Nah, bos ya dari aspek hukumnya.